Shalom semuanya, selamat pagi dimanapun teman-teman berada, yang ada di rumah ataupun dimanapun. Selamat pagi. Sebelum kita mau mulai aktivitas kita, sebelum kita mau mulai belajar, aku mau ajak semuanya sama-sama, aku undang kita mau sama-sama mulai devotion kita. Sebelum kita mulai belajar, kita mau cari Tuhan terlebih dahulu. Ayo aku ajak semuanya sama-sama kita mau masuk ke devotion kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan, untuk pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk nafas yang segar, nafas yang Tuhan berikan untuk kepada kami Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan itu semua merupakan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami ingin memulai devotion kami Tuhan. Kiranya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah keluarga kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lord, You're more than anything, You're more than gold, You're more than gold, more than anything. Lord, You everything to me. I will never let You go, never ever let You go. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Lord, You're more than anything, You're more than gold, You're more than gold, more than anything. And Lord, You everything to me. I will never let You go, I will never let You go, never ever let You go. Your love is higher, Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let You go, never ever let You go. Your love is higher, Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let You go, never ever let You go. Kita naikkan lagu ini lebih tinggi. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let You go, never ever let You go. I will never let You go, never ever let You go. Pagi, berjumpa kembali dengan saya, Mam Deborah. Pagi hari ini kita akan mendengarkan sekali lagi firman Tuhan, yang saya harap sekali lagi firman itu bisa menguatkan kita hari-hari ini. Sebelum kita memulai membaca firman Tuhan dan mendengarkan semua cerita tentang Tuhan sendiri, mari kita bersama-sama menyatukan hati kita. Kita akan memulai dengan doa. Bapa, kami mau terus mengucap syukur karena Engkau tetap baik di hidup kami. Biar Tuhan sepanjang hari ini Tuhan hidup kami penuh dengan ucapan syukur. Hidup kami Tuhan dipenuhi dengan Roh-Mu. Dan biar Roh-Mu sendiri Tuhan yang mengejar kami Tuhan. Tuhan, biar kami pilih dan kami tetapkan hati kami Tuhan untuk terus mencari Engkau. Kami berdoa untuk hidup kami, keluarga kami Tuhan. Engkau sendiri Tuhan, a way maker, Engkau Allah pembuka jalan di setiap jalan-jalan yang tertutup di hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi kami sedemikian rupa, walaupun mungkin
Banyak sekali kesalahan yang kami buat, tapi Engkau tetap setia Tuhan menemani kami. Terima kasih Tuhan kalau sebentar kami ingin membaca firman-Mu dan mendengarkan sedikit tentang-Mu, biar Engkau sendiri yang memberikan roh pengertian dan pewahyuan pada masing-masing kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekalian, firman hari ini akan kita ambil dari Hagai. Ada di Hagai 1 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Tetapi untuk kali ini saya tidak akan bacakan 1 sampai 11, tetapi ada di ayat 5 sampai 11. Oke. Yang sudah siap boleh baca bersama-sama dengan saya. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan mengatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahmu sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan di atas segala negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum-gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala usaha. Hagai, siapa yang tahu Hagai di sini? Hagai itu ternyata adalah seorang nabi di Alkitab. Hagai adalah seorang nabi yang kita tahu bahwa tugas nabi itu adalah mendengarkan firman atau mendengarkan semua pewahyuan yang dari Tuhan, dan pada ujungnya nanti dia akan menyampaikan kepada rakyat atau kepada raja. Situasi di Hagai 1 ini adalah ketika semua orang Israel dibawa pulang dari perbudakan. Hari itu mereka dibebaskan dan dibayar lunas, entah bagaimana caranya. Tuhan memberikan kemurahan pada bangsa Israel dan akhirnya mereka pulang dari Babilonia. Ketika mereka sampai ke tanah mereka masing-masing, ke tanah di kampung halaman mereka, lalu ternyata ada banyak hal yang mereka lakukan dan itu salah. Apa saja? Yang pertama sudah pasti seharusnya sebagai satu bangsa yang dibebaskan, ya, dari yang sebelumnya adalah seorang budak. Budak itu apa? Budak itu sebenarnya adalah semua orang yang bekerja untuk melakukan sesuatu tapi bahkan tidak dibayar sama sekali. Bahkan mereka dikuras habis tenaganya. Hari itu biasanya budak itu mereka bisa menjadi budak karena ada hutang piutang dari keturunan-keturunan di atas mereka. Nah, artinya yang pertama hutang mereka sudah dibayar loh. Dan mereka ketika mereka dibebaskan, mereka benar-benar bebas, mereka tidak punya hutang lagi. Seharusnya kita mengucap syukur. Seharusnya bangsa Israel mengucap syukur untuk semua hal yang boleh terjadi. Tetapi hari itu ketika mereka pulang, saya membayangkan seperti ini. Mungkin mereka sudah bertahun-tahun di Babilonia dan mereka tidak punya rumah sama sekali. Jadi gak ada salahnya loh sebenarnya hari itu ketika mereka pulang dan mereka gak punya rumah sama sekali karena mungkin mereka sudah puluhan tahun di sana, dan ketika mereka pulang mungkin mereka sudah bawa dengan anak, cucu mereka atau mungkin cicit mereka dan mereka tidak punya tempat tinggal. Sewajarnya bahwa ketika mereka pulang mereka buat rumah, bener dong, gak salah ya. Jadi kayak anggaplah misalnya orang tua kalian awalnya dari Sumatera, dari Medan ya, lalu mereka pergi untuk mengadu nasib ke Jakarta, lalu ketika ternyata di Jakarta kehidupan tidak lebih baik, lalu mereka pulanglah ke rumah. Padahal hari itu ketika mereka mau mengadu nasib ke Jakarta, mereka pun menjual semua yang mereka punya. Bisa seperti itu ya, dibayangkan.
Lalu ketika mereka memutuskan untuk kembali lagi, mungkin mereka nggak punya tempat tinggal hari itu. Jadi mau nggak mau, ya mereka yang pertama harus mereka cari adalah tempat tinggal. Itu yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka pulang dan di situ diperkatakan bahwa mereka memperindah rumah mereka masing-masing. Tetapi kita manusia melihat itu tidak salah. Tetapi Tuhan ternyata berkata hal yang lain. Tuhan bilang Tuhan tidak suka karena mereka mempercantik atau mereka lebih memikirkan untuk mendadani rumah mereka masing-masing. Di Alkitab, di Hagai dikatakan seperti ini. Ada di ayat yang ke-6 ya. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh di dalam pundi-pundi yang berlubang. Itu mau bicara bahwa, hai, kamu tahu nggak yang kamu lakukan sekarang ini, yang kamu pikir upahnya adalah baik mungkin untukmu, mempercantik rumahmu, memperbaiki rumahmu, tapi itu sebenarnya adalah kamu sedang mencari upah di pundi-pundi yang berlubang. Pundi-pundi adalah tempat. Kalau kalian punya celengan, lalu celengannya lubang, sudah pasti uang yang kalian masukkan ke dalam celengan pasti akan keluar lagi. Nah, seperti itulah gambaran orang Israel. Ketika mereka memperindah rumah mereka, ketika mereka mempercantik rumah mereka, maka sebenarnya mereka sedang mengambil upah-upah dan menaruhnya di pundi-pundi yang kosong. Sekali lagi, kadang apa yang Tuhan lihat untuk hidup kita, Tuhan lihat itu baik. Tetapi sekali lagi kita manusia melihat itu tidak baik. Menurut kita membangun rumah, memperbaiki rumah itu adalah yang baik. Tetapi di Alkitab Tuhan bilang, di ayat yang sebelumnya ya, dikatakan bahwa ayo bangun rumahku. Jadi yang Tuhan mau sebenarnya adalah yang pertama, harus membangun rumah untuk Tuhan. Hari itu yang mereka harus lakukan adalah membangun tempat untuk ditaruh namanya persembahan untuk Tuhan ya. Harus memberikan persembahan untuk Tuhan. Nah, itu yang Tuhan mau terlebih dahulu. Maka ketika andai kata hari itu orang Israel mendengarkan, maka pasti berkat untuk orang Israel akan Tuhan tambahkan, akan Tuhan buat jadi lebih banyak lagi. Tapi ternyata kebalikannya. Dan akhirnya Tuhan mewahyukan kepada Hagai bahwa at the end, yang terakhirnya ya, di ayat-ayat terakhir itu ada di ayat 10 dan 11, bahwa itu Tuhan bilang, aku akan memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan atas segala hasil usaha. Bisa bayangkan? Kekeringan dimanapun, kekeringan di usaha kalian, kekeringan di hati kalian, kekeringan di hidup kalian, kalian tidak bisa merasakan apapun. Tuhan bilang itulah yang akan kita dapatkan jika kita tidak mendengarkan apa maunya Tuhan. Anak-anak sekalian, kita harus tahu bahasa Tuhan. Ketika Tuhan berbahasa bahwa yang baik adalah membangun rumahku, bukan membangun rumahmu sendiri, maka yang kita dapatkan bukan sekedar rumah kita saja, tetapi berkat-berkat yang lain yang mengikuti di belakang. Tetapi kalau kita pikir Tuhan jahat, Tuhan gak baik, itu bahasa kita. Gimana bisa ceritanya aku gak punya rumah? Gimana bisanya hari ini bahkan ketika online pun aku gak punya HP untuk belajar? Itu kan bahasa kita. Atau kadang kita suka teriak, Tuhan jahat, hari ini aku gak punya makanan. Padahal sebenarnya hari itu Tuhan mau ngajar kalian, nak, ayo puasa. Karena dengan puasa engkau menyenangkan hatiku. Itu bahasa Tuhan. Ketika kita tidak mengenal bahasa Tuhan, maka yang ada adalah kita jadi tidak percaya dengan Tuhan. Ketika kita tidak percaya, maka pada ujungnya yang kita dapatkan adalah kekeringan di hidup kita masing-masing. Mari anak-anak pilih
Ketika kau punya hati, kau punya wadah, kau pilih. Mau kau pilih dengan wadah seperti apa? Mau kau pilih dengan isi yang seperti apa? Apakah akan kau pilih untuk semua hal yang bersungut-sungut, semua hal yang kau pikir itu tidak baik, dan kau terus isi wadahmu dengan itu? Maka hatimu, maka wadahmu akan penuh dengan semua yang tidak berguna. Tetapi hal yang lain boleh terjadi ketika wadah yang sudah engkau siapkan hari-hari ini, engkau pilih untuk terus memuji Tuhan, engkau pilih untuk terus mencari Tuhan lebih lagi, maka yang penuh adalah semuanya tentang Tuhan. Dan pada ujungnya semua janji-janji Tuhan akan terjadi di hidupmu. Maka hari ini putuskan, kau mau cari yang mana? Kau mau cari yang sia-sia atau kau mau cari yang luar biasa dengan Tuhan? Mari kita bersatu dalam Tuhan. Kita akan tutup devotion hari ini. Tuhan, biar sekali lagi Engkau ingatkan kami, Tuhan, siapa kami di hadapan-Mu. Biar sekali lagi Tuhan, kami punya satu bahasa dengan Engkau. Buat kami sekali lagi Tuhan, tidak memilih yang sia-sia, tidak memilih yang biasa, tetapi kami memilih yang luar biasa dengan Engkau. Kami tidak mau jadi yang biasa-biasa, Kamu mau jadi yang luar biasa di mata-Mu Tuhan. Maka biar ketika hari ini Tuhan punya bahasa yang beda, buat kami punya hati dan telinga yang peka untuk mendengar-Mu. Tuhan, hari-hari ini tidak baik mungkin untuk hidup kami, untuk keluarga kami, tapi buat kami terus percaya dan memilih bahwa Engkau akan menyediakan kebaikan di hidup kami. Terima kasih Tuhan, biar sepanjang hari ini penuh dengan limpah syukur di hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin.